Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Insya Allah, pemirsa, di kesempatan pada malam hari ini saya akan memberikan suatu tata cara untuk pemagaran gaib ataupun perisai badan. Jadi mungkin untuk rekan-rekan saya dimanapun Anda berada, masih ada yang kurang paham bagaimana tata caranya untuk membuat sesuatu perisai ataupun proteks yang kita pasang ke badan, yang bertujuan ini supaya tidak mudah kesurupan, terus tidak mudah terkena sihir ataupun pelet ataupun santet dan sejenisnya. Jadi yang akan saya praktekkan nanti sekaligus praktek langsung ya sama media. Jadi yang saya gunakan di sini untuk membuat salah satu proteks ataupun pagar badan, ini saya menggunakan ayat kursi yang saya kolaborasikan dengan teknik pernapasan. Tetapi ingat pemirsa, saya menggunakan doa ataupun ayat kursi ini saya double memakai tapak jalak juga. Ya, biar lebih kuat lagi. Ya kalau bercandanya lagi ya, kalau pengen kuat lagi pagar sama besi gitu ya. Cuman ini kan ya sekedar humor ya pemirsa, biar tidak terlalu tegang. Jadi pasti ada komentar yang seperti itu nanti ya, biar lebih kuat lagi dipagar pakai tralis ataupun pakai pagar besi itu ya. Tapi kan itu sekedar humor ya. Jadi untuk teman-teman saya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan nanti bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa kalian praktekkan. Untuk kalian semua, saya yakin ayat kursi pasti hafal ya. Membaca ayat kursi 1 kali ya, bila perlu 7 kali ya, lebih kuat 7 kali. Nah habis itu nanti tarik nafas dalam-dalam. Jadi tekniknya tidak membaca ayat kursi 7 kali ini tahan nafas, itu tidak. Jadi membaca ayat kursi sebanyak 7 kali dulu ya. Jadi kita membaca ayat kursi ini sebanyak 7 kali. Nah jika sudah sampai 7 kali, barulah kita tarik nafas dalam-dalam melalui hidung ya. Begitu tangan kita arahkan ke tubuh pasien, seolah-olah kita mendorong sesuatu benda yang berat ya. Jadi tegangkan ketika kita menarik nafas. Begitu kita dorong ke pasien seperti ini tangan kita seperti berat gitu ya. Begitu nanti ditempel ke badan pasien seperti ini, set gini, lalu putar kunci, set ya. Jadi seperti kita memutar kunci, menutup, set, tutup, baru garis tapak jalak. Ini tujuannya apa? Tujuannya biar kokoh, biar kuat ya, tidak gampang terkena sihir, pelet, santet, kesurupan dan sebagainya, insya Allah. Mudah-mudahan saya bikinkan tutorial ini yang mudah saja, yang kejangkau buat semua orang yang mungkin bisa mempraktekkan. Seperti itu ya pemirsa. Jadi saya akan selalu panggil buat orang yang ingin saya proteks ataupun dipagari. Boleh sini masuk, duduk di sebelah sini, duduk. Nah biar kelihatan di kamera ya, agak ke sana lagi. Nah sini. Nah
Ini bagian punggung ya pemirsa. Ini bagian punggung. Nah, ketika kalian ingin membakari seseorang, mungkin dari rekan, keluarga, istri, ya, bakar di bagian punggung, ya, tepatnya di bagian punggung belakang. Lalu kita membaca, yang pertama kita Bismillah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu kita membaca ayat kursi, ya, kita membaca ayat kursi, ya, mau 1 kali tidak apa-apa, 7 kali lebih bagus, ya. Tapi saya kasih contoh di sini, membaca ayat kursi 1 kali, yang saya kolaborasikan dengan teknik pernapasan dengan digabung dengan nanti tapak jalak, ya, nyilang seperti ini, ya. Jadi begitu tangan kita tempel seperti ini, putar ke kanan, set, kayak gini ya, ke kanan, lalu tangan ini jangan dilepas, langsung garis seperti ini, garis seperti ini, nyilang. Ini namanya tapak jalak, ya. Di sini saya praktekkan membaca ayat kursi 1 kali. Jadi caranya seperti itu pemirsa. Jadi ketika ini udah saya pagar ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi ketika kita sehabis membaca ayat kursi, baik 1 kali, baik itu 7 kali, begitu semuanya selesai, ya, lalu tarik nafas dalam-dalam, ya, tarik nafas dalam-dalam, ya. Begitu sekiranya sudah, lalu tegangkan tangan kanan kita. Sambil ditegangkan, tangan kita dorong ke depan sambil menekan pernafasan perut, ya. Nafas yang kita tahan di perut ini kita kencangkan perutnya sambil tangan kita mendorong ke depan seperti ini, ya. Ini tegang. Begitu sampai di sini, lalu kita putar dengan pernapasan hentakan perut, gitu, gini, ya. Mau mengucapkan lafaz juga tidak apa-apa. Jadi begitu sampai di sini, tekan seperti ini, set, ya. Tangan jangan dilepas dulu, masih tahan nafas, lalu tarik ke samping, set, tarik ke sini lagi. Ini double pemakai tapak jalak. Dan insya Allah, jika kalian mempunyai rekan yang mungkin sering kesurupan, kayak gitu, bisa kalian tangani memakai dipagarin seperti ini. Mudah-mudahan jika kalian berhasil, insya Allah tidak akan kesurupan lagi. Jadi pemirsa, banyak faktor dari pihak perempuan, kaum hawa, yang katanya sering kesurupan, itu banyak yang bilang katanya tulang rusuk sini renggang. Ya, memang bisa jadi faktor dari itu juga bisa. Makanya ini perempuan ini juga pun sama dulu, ya. 1 minggu bisa 3 kali pemirsa kesurupan. Jadi mudah-mudahan pemirsa, di kesempatan ini saya sekaligus membuat tutorialnya, mudah-mudahan bisa dipahami
mudah-mudahan bisa dimengerti ataupun dipraktekkan sama panjenengan semua dimanapun Anda berada. Insya Allah dengan pemakaran seperti ini, apapun itu problemnya, yang tadinya sering kesurupan, insya Allah akan ada perubahan di situ. Mudah-mudahan di dalam pembahasan video ini, saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Mukan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.